Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Untuk di video ini akan dibahas uji T. Nah, di sini uji T itu termasuk ke uji parametrik, dan di atasnya ini harus katanya uji normalitas dan homogenitas, dan termasuk ke dalam uji perbedaan. Nah, apa bedanya dengan uji Z yang kemarin? Uji Z itu kita tidak perlu uji normalitas dan homogenitas. Jadi, di uji Z itu datanya sudah dianggap normal dan homogen. Jadi, ada sebuah teori yang mengatakan kalau misalnya N-nya lebih dari 30, katanya itu sudah dipastikan normal dan homogen. Jadi, langsung pakai uji Z. Nah, kalau di sini mau pakai uji T, kita harus pakai normalitas dan homogenitas dulu. Jadi, ada juga teori yang menyebutkan kalau misalnya lebih dari 30, belum tentu itu normal dan homogen. Makanya pakai uji T. Prasyaratnya adalah uji normalitas dan homogenitas. Jadi, kalau misalnya normal dan homogen, pakainya uji parametrik, uji T atau uji ANOVA. Kalau misalnya tidak normal dan tidak homogen, maka kita pakainya uji non parametrik. Nanti di sini ada Mann-Whitney dan ada Kruskal-Wallis. Cuman di sini kita akan bahas dulu uji T dengan prasyarat harus diuji normalitas dan homogenitasnya dulu. Gitu. Jadi di tahapan kita mau pakai uji statistik apa, kalau misalkan kalian udah yakin itu normal dan homogen, pakai uji Z. Kalau misalnya belum yakin itu normal dan homogen, kita uji dulu uji normalitas dan homogenitasnya. Nanti masuk ke uji mana? Uji parametrik atau non parametrik. Nanti di parametrik dan non parametrik dipilih lagi 2 variabel atau 3 variabelnya, nanti uji T atau ANOVA, atau nanti Mann-Whitney atau Kruskal-Wallis gitu. Jadi di sini kita harus uji normalitas dan homogenitasnya dulu. Gimana kalau misalnya normal tapi nggak homogen? Nanti di sini ada uji T aksen. Dia masuk tetap ke parametrik, tapi di sini ada uji T lain, uji T aksen. Masuknya masih di sini. Gitu ya. Jadi langsung saja kita ke uji normalitas. Uji normalitas yang diambil adalah dari modul ini, bisa dicari nanti di internet, uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Seperti yang di uji Z kemarin, kalau yang normal itu grafiknya adalah gitu ya, grafiknya. Nah, di sini kita akan uji dengan secara statistik. Di sini ada uji statistik normalitasnya yang bisa digunakan ada 4. Ada chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Wilberforce, dan Shapiro-Wilk. Ini diantaranya ya. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah uji chi-square secara manual gitu ya. Metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau simbolnya adalah X kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan dengan rumus chi-square sama dengan jumlah dari OI dikurangi EI dibagi dengan EI lagi. Di sini keterangannya OI apa, EI apa, dan N apa. Nah, untuk OI dan EI kita lihat di contohnya nanti. Dengan persyaratan metode chi-square, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau misalnya datanya belum tersusun berkelompok, ubah data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Atau kalau misalnya agak susah untuk dikelompokkan, nanti ada metode Kolmogorov-Smirnov atau metode Shapiro-Wilk ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya datanya dalam tabel distribusi frekuensi, pakailah chi-square.
Kalau misalkan datanya tidak berkelompok, kalian bisa kelompokkan dulu baru ke chi-square, atau langsung saja ke metode Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Webb gitu. Kemudian persyaratannya lagi cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, jadi yang sampelnya lebih dari 30 gitu. Signifikansi uji nilai chi-square hitung seperti biasa, kita butuh chi-square hitung dan chi-square tabel ya kalau di sini. Jadi nilai chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel. Jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka H0 ditolak atau HA yang diterima. Untuk H0 dan HA-nya, langsung saja kita ke contohnya ya, lihatnya. Jadi di sini diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 1990. Ini sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi kalau misalnya datanya masih tercecer, buat ke tabel distribusi frekuensi yang caranya udah pernah kalian pelajari di SMA atau SMK gitu. Ya, ini dibuat dulu seperti ini, atau kalau misalnya datanya udah seperti ini, syukur. Kemudian selidikilah dengan alfa 5%. Apakah data tersebut di atas berdistribusi normal? Di sini ada keterangannya min 157,8, standar deviasi 8,09. Kalau misalnya ini tidak dicantumkan, kalian bisa mencarinya sendiri ya. Min itu min dengan data berkelompok, standar deviasi data berkelompok ada yang sudah kalian pelajari di SMA atau SMK atau MA ya. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama langkah-langkahnya adalah tulis hipotesisnya. Tidak seperti yang kayak kemarin uji Z ada mu-nya, kalau ini kan hanya ingin tahu dia normal atau enggak. Jadinya H0-nya itu populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, karena di sini datanya tinggi badan mahasiswa ya. Jadi nanti disesuaikan dengan soalnya. Kita mau carinya apa gitu. Di sini populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Kalau yang HI, H1 atau HA-nya populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Itu seperti itu. Langsung seperti ini udah benar. Kemudian nilai alfa sama dengan level signifikansi, tadi di soalnya diberitahu 5% atau 0,05. Kemudian rumus statistik penguji, kita cari C kuadrat hitungnya dengan rumus yang ini. Nah, untuk menguraikannya kita buat tabel ini. Di sini ada batas interval kelas, buat lagi beberapa kolom ke kanan. Batas interval kelasnya ini 139,5 sampai 144,5. Di sini kan datanya 140 sampai 144,5. Jadi yang ditulis di sini adalah tepi bawahnya. Tepi bawah kan yang ini dikurangi 0,5 kan, dan yang ini juga dikurangi 0,5. Jadi di sini 139,5 sampai 144,5. Gitu. Jangan lupa ini semuanya tepi bawahnya ya. Tepi bawah dari data yang ini. Tepi bawah. Kemudian di sini Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan simpangan baku. X dari simpangan baku. Jadi di sini ini tuh adalah kolom untuk Z ya. Kolom untuk Z dengan rumus Z-nya ini XI dikurangi X bar dikurangi SD simpangan baku. XI-nya adalah yang ini 139,5. Kemudian X bar adalah min atau rata-rata populasi. Di sini udah dikasih tahu 157,8. Itu dibagi SD itu standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasinya di sini 8,09. Jadi min 2,26 itu hasil perhitungan dari yang tadi 139,5 dikurangi
sebenarnya tadi 157,8 dibagi simpangan bakunya, simpangan baku atau standar deviasinya 8,09. Jadi ini hasil perhitungannya. Hasil perhitungannya boleh manual dengan kertas atau pakai kalkulator gitu ya, tinggal cari. Tapi lebih baik pakai kalkulator karena ini perhitungannya agak banyak. Jadi min 2,26 itu didapat dari itu. Ya, untuk XI, X bar dan SB nya. Udah dapet kolom yang ini, udah diselesaikan, kita ke PI ini. Nah, PI ini kita dapat dari tabel ini, tabel distribusi normal baku Z. Jadi kalian cari ke internet tabel distribusi normal baku Z, nanti akan muncul di sini. Lihat, yang benar adalah ini, yang Z-nya adalah positif semua. Kemudian di sininya ada 0, 1, 2, 3, 4 atau di sini atau bentar kita cari yang ini. Nah, atau seperti ini gitu ya. Jadi kan yang tadi kalau yang tadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebenarnya ini tuh kayak gini. Kurang lebih kayak tabel Z yang kemarin, cuman ini yang bakunya jadi yang positifnya gitu. Ini sebenarnya ini tuh gini, 0,000. Yang ini juga jadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tuh sebenarnya 0,00, 0,01, 0,02, 0,03 seperti itu. Ya, ini bukunya. Jadi kita cari tadi min 2,26, min 2,26. Dilihat di sini min 2,26. Nah, kita lihat ke tabel yang tadi distribusi normal baku min 2,26, tapi kita abaikan minnya jadi 2,26. 2,26 jadi 0,4881 seperti di sini ya. Terus misalnya min 1,64 lagi, min 1,64 berarti 1,64, min 1,64 nya adalah ini 0,4495 seperti di sini gitu. Ya, kemudian setelah di sini diisi, dilihat dari tabel yang ini tadi, tabel distribusi normal baku Z. Di sini pakai selisih. Jadi kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi kalau di sini kan 0,4881 dikurangi 0,4495. Itu seterusnya ya. Kalau yang ini kan karena ini lebih besar berarti 0,4265 dikurangi 0,2967. Jadi di sini nanti ada selisihnya gitu ya. Ditulis ini adalah PI-nya atau P-nya. Gitu. Kemudian untuk O adalah di sini ininya jumlah frekuensi setiap kelasnya. Jadi ini 7, 10, 16, 23, 21, 17, 6. Itu seperti ini ya. 7, 10, 16, 23, 21, 17, 6 dengan jumlah 100 gitu. Kemudian di sini kolom EI atau EI ya. EI-nya itu didapat dari P dikali N. PI dikali N-nya ini 0,0386 dengan N adalah jumlah semuanya kan 100 ya ini. Jadi 0,0386 dikali 100 maka dapat 3,86. Begitu juga yang ini 0,1010 dikali 100 dapat 10,1 seterusnya seperti ini ya. Bisa dilihat ini sampai sini 0,0538 dikali 100 adalah 5,38. Ini untuk EI.
Nah, sekarang masukkan ke rumus. Ini sigma. Sigma adalah semuanya berarti dijumlahkan ya. Yang ini. OI yang ini 7 dikurangi 3,86 dikuadratkan dahulu. Sorry, di sini nggak ada ya, harusnya dikuadratkan dulu ya. Seperti itu. Jadi di sini 7 kurangi 3,86 dikuadratkan dibagi 3,86 karena masih EI-nya lagi ya. Terus seperti itu untuk semua kelas, semua baris. 10 kurangi 10,1 bla 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 seterusnya itu dihitung ya. Untuk manual pasti susah, berarti pakai kalkulator dihitung, kemudian didapat 0,427. Nah, setelah dapat 0,427, langkah selanjutnya adalah menentukan derajat bebas atau DF atau DK. Kalau DF itu bahasa Inggris degree of freedom, DK itu derajat kebebasan bahasa Indonesia. Di sini DF-nya ini sudah rumus pasti untuk semua uji chi-square. DF sama dengan K atau panjang kelas dikurangi 3. Jadi panjang kelasnya kan 139,5 sampai 144,5 adalah 5 ya. Seperti di sini 140 sampai 144 adalah panjang kelasnya 5 untuk semuanya kan ya. Seperti itu. 5 dikurangi 3. Angka 3 ini sudah baku, dari sananya sudah pasti 3. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Gitu. Maka derajat kebebasan, derajat degree of freedom-nya adalah 2. Kemudian langkah selanjutnya cari chi-square tabelnya. Nilai tabel chi-square dengan alfa 0,05, degree of freedom-nya tadi 2, didapat 5,991. Didapatnya dari tabel chi-square. Bisa kalian cari di sini tabel chi-square. Ini ya, tabel chi-square. Kemudian yang ada di sini ada degree of freedom-nya. Kemudian di sini ada alfanya. Itu ya. Seperti ini juga sama. Gitu ya. Yang penting di sini ada degree of freedom-nya, di sini ada alfanya. Gitu. Kita lihat tadi katanya degree of freedom-nya 2 ya di sana. 2. Kemudian alfanya adalah 0,05. Kita lihat ke sini ini ya, 0,05 dan ini. Jadi didapat chi-square tabelnya adalah 5,991, sama seperti yang ini. Ya, begitu cara mencari chi-square tabelnya. Kemudian daerah penolakan untuk menggunakan gambar, jadi karena tidak dijelaskan, kita langsung saja ke menggunakan rumus. Tadi kan di sini ada signifikansi ujinya ya, di sini nilai chi-square hitung. Chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, nah H0 diterima. Chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, H0 ditolak. Gitu. Kita akan menulis itu di sini menggunakan rumus ini. 0,427 lebih kecil dari 5,991. Berarti H0 diterima dan HA ditolak. Seperti itu. Maksud di sini tuh kita ambil positifnya ya. Jadi kalau misalnya ini nanti dapatnya min 0,427, berarti di sini harus dipositifkan seperti itu. Dimutlakan ya, ini nilai mutlak. Jadi kalau misalnya mau chi-square tabel atau chi-square hitungnya negatif, dipositifkan. Jadi dilihat nanti lebih besar lebih kecilnya dengan nilai positif itu. Jadi di sini kan dilihat 0,427 lebih kecil dari 5,991. Di sini ketentuannya H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya adalah berarti H0 yang diterima yang ini. Berarti populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Alfa 0,05 sepertinya nggak usah ditulis ya. Langsung aja kesimpulannya, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Seperti itu. Itu untuk uji chi-square. Untuk di video selanjutnya akan dijelaskan uji Kolmogorov-Smirnov.
Untuk video ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.